Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang identifikasi jamur, yaitu berkelompokkan Mohalosiphean dengan nomor akhir 68, Yuni Laraswati, saya sendiri NIM akhir 69, dan yang terakhir yaitu Rian Adi Saputra NIM akhir 91. Nah, yang di sini yang akan kami bahas yaitu mengenai penjelasan ciri-ciri umum kingdom fungi. Yang kedua yaitu penjelasan dasar pengelompokan fungi. Yang ketiga pembedaan berbagai golongan jamur, cara reproduksi seksual. Yang keempat yaitu menjelaskan cara-cara perkembangbiakan pada berbagai golongan jamur. Yang terakhir yaitu menunjukkan peranan jamur bagi kehidupan manusia. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama mikroskopis atau makroskopis, yang kedua tidak motil, yang ketiga eutokrotik, yang keempat dinding sel atau selulosa, yang kelima tidak mempunyai klorofil, yang keenam heterotrof, yang ketujuh tidak fatotrof, yang kedelapan subtrofil, dan yang terakhir dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Nah, morfologi dan anatomi ini terdiri atas hifa. Hifa yaitu suatu struktur fungi berbentuk tabung menyerupai seuntai benang panjang yang terbentuk dari pertumbuhan spora dan konidia. Selanjutnya yaitu miselium atau kumpulan hifa. Hifa ada bersekat atau bersepta dan ada yang tidak bersekat dan bersepta. Dari sini ada struktur hifa, yaitu tabung dinding sel rigid protoplasma bergerak, panjang tidak terbatas. Hifa bersepta atau sekat berpori. Ada contohnya Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota. Hifa dapat bersepta banyak inti atau sinusoidik, contoh pada Omnisota dan Zygomycota. Jenis hifa generatif atau sporangiosfor dan conidiofor, dan vegetatif atau stolon dan rhizoid. Di sini ada gambar dari hifa, bisa dilihat. Yang selanjutnya yaitu modifikasi spora, yaitu haustoria atau penetrasi dinding sel hot atau tumbuh di membran plasma memperoleh nutrien. Selanjutnya chlamydospora yaitu ketahanan di lingkungan ekstrem. Yang terakhir yaitu stroma atau reproduksi. Nah, di sini ada reproduksi ada dua. Yang pertama yaitu aseksual, dan yang kedua seksual. Yang pertama yaitu aseksual dinding konidia spora niospora, dan seksual yaitu ascospora atau basidiospora. Nah, reproduksi aseksual yaitu dengan spora, yaitu jamur menghasilkan spora. Spora jamur berbeda-beda bentuk dan ukurannya dan biasanya uniseluler. Tetapi ada pula yang multiseluler. Apabila kondisi habitat sesuai, jamur memperbanyak diri dengan memproduksi sejumlah besar spora aseksual. Spora aseksual dapat terbawa air atau angin. Biasanya bila mendapatkan tempat yang cocok, maka spora akan berkembang dan tumbuh menjadi jamur dewasa. Nah, reproduksi seksual yaitu reproduksi seksual melalui kontrak gametagium dan konjugasi. Kontak gametagium mengakibatkan terjadinya singami, yaitu persatuan sel dari dua individu.
Singami terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap plasmagami dan yang kedua yaitu karyogami. Setelah plasmogami terjadi, inti sel dari masing-masing induk bersatu tetapi tidak melebur dan membentuk dikrion. Pasangan inti dalam sel dikaryon atau miselium akan membelah dalam waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun. Nah, akhirnya inti sel melebur membentuk sel diploid yang segera melakukan pembelahan meiosis. Nah, sini ada contohnya dari hifa miselium. Yang selanjutnya yaitu tentang pengelompokan fungi. Yang pertama yaitu dari suhu. Ada termofil, mesofil atau mayoritas psikolofil juga. Dari pH, basofil, asidofil. Mayoritas 3, 8 sampai 6 atau 0. Neutrofil. Dari oksigen yaitu aerob, mayoritas dan anaerob. Habitat sekfrofil, asmofil, halofil, koprofil, entomofil. Yang terakhir yaitu morfologi, yes, kapang, cenderawon. Nah, klasifikasi jamur berdasarkan cara reproduksi secara generatifnya yaitu dari Zygomycota, Excomycota, Deuteromycota, Basidiomycota. Nah, ini di sini ada ciri-ciri umum divisi Zygomycota. Nah, Zygomycotina yaitu dinding sel tersusun atas zat kiting, bersifat multiseluler, hifa tidak bersekat, mengandung inti haploid, memiliki keturunan diploid lebih singkat, reproduksi vegetatif dengan membentuk spora, reproduksi generatif dengan konjugasi yang menghasilkan zygospora, contohnya Rhizopus. Nah, di sini ada siklus dari hidup Zygomycota dan sekaligus gambar, contoh gambar juga. Nah, di sini ada juga Asmycota itu adalah jamur yang memiliki ciri dari dinding selnya tersusun atas zat kiting, yang kedua unisel dan multiseluler, yang ketiga hifa bersekat, membentuk badan buah yang disebut ascocarp, yaitu mengandung inti haloid, reproduksi vegetatifnya dengan membentuk conidiospora, reproduksi generatifnya dengan konjugasi yang menghasilkan ascospora. Contohnya yaitu ada Cas haromi, Cas cereifis, Panicillium natatum, Aspergillus medin dan lainnya. Di sini ada siklus hidup Ascomycota. Contoh dari jamur Basidiomycota yaitu bisa dilihat. Nah, ciri-cirinya yaitu dinding selnya tersusun atas zat kiting, multiseluler juga, hifa bersekat, dibedakan hifa primer dan hifa sekunder, yaitu mengandung inti haloid, memiliki keturunan diploid lebih singkat, membentuk badan buah yang disebut Basidiocrep. Nah, reproduksi vegetatif dengan membentuk conidiospora, reproduksi generatif dengan menghasilkan basispora, yaitu contohnya jamur Amanita muscarina dan Valvarilla fulvacea. Nah, di sini ada strukturnya dari jamur Basidiomycota. Nah, selanjutnya yaitu siklus hidup Basidiomycota. Juga ada bisa dilihat yang
materi selanjutnya yaitu ciri dari Deuteriomycota, yaitu dinding sel tersusun atas zat gizi multiseluler, hifa tersekat, dibedakan menjadi dua juga, yaitu primer dan sekunder, mengandung inti haploid, memiliki keturunan diploid lebih singkat, reproduksi vegetatif dengan membentuk conidiaspora. Belum diketahui cara reproduksi generatifnya sehingga disebut jamur imperfect, tidak sempurna. Nah, di sini ada contohnya yaitu Mycosporium audioini atau penyebab penyakit kurap pada kepala. Yang selanjutnya yaitu contohnya Helminthrosporium oryzae atau perusak kecambah dan buah dan lainnya. Di sini bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya yaitu hubungan jamur dan organisme lainnya, yaitu jamur dan alga atau lichenis, atau jamur dan akar tumbuhan tingkat tinggi atau mycorrhiza, atau simbiosis lumut. Nah, di sini ada lumut kerak, merupakan simbiosis antara jamur dan alga. Nah, dari simbiosis ini jamur memperoleh makanan hasil fotosintesis ganggang karena ganggang bersifat autotrof. Sementara itu, jamur yang heterotrof dapat menyediakan air, mineral, dan melakukan pertukaran gas serta melindungi ganggang. Selanjutnya yaitu mycorrhiza, yaitu merupakan jamur yang hidup secara bersimbiosis dengan sistem perakaran tanaman tingkat tinggi. Kalau ada juga yang bersimbiosis dengan rhizoid atau akar semut jamur. Mycorrhiza simbiosis yang obligat dan memerlukan akar tanaman untuk melengkapi daur hidupnya. Nah, jenisnya yaitu ada dua, yang pertama ectomycorrhiza dan endomycorrhiza. Nah, ectomycorrhiza yaitu merupakan mycorrhiza yang menginfeksi permukaan luar tanaman dan di antara sel-sel apeks akar. Dan kalau endomycorrhiza yaitu mycorrhiza yang menginfeksi bagian dalam akar tanaman di dalam dan di antara sel-sel apeks akar. Nah, sini ada contohnya lumut kerak. Bisa dilihat juga peranan jamur, yaitu menguntungkan. Yang pertama yaitu jamur merak, berguna sebagai bahan pangan yang berprotein tinggi. Yang kedua yaitu Rhizopus dan Moschus, berguna dalam industri bahan makanan, yaitu dalam pembuatan tempe dan oncom. Selanjutnya yaitu Hamilchas haromyces, berguna sebagai fermentor dalam industri, contohnya keju, roti, dan bir. Selanjutnya Penicillium notatum, berguna sebagai penghasil antibiotik. Yang terakhir yaitu Hydroborus dan Lycoperdon perlantum, berguna sebagai decomposer. Nah, yang merugikan yaitu Pythium sebagai hama bibit tanaman yang menyebabkan penyakit rebah semai. Selanjutnya yaitu Apitophthora infestan, menyebabkan penyakit pada daun tanaman kentang. Yang selanjutnya Saprolegnia sebagai parasit pada tumbuh organisme air. Yang kelima yaitu Albugo, merupakan parasit pada tanaman pertanian. Yang keenam Pneumonia carini, menyebabkan penyakit pneumonia pada paru-paru manusia. Yang terakhir yaitu Candida, penyebab keputihan dan sariawan pada manusia. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang, kami mohon maaf, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Sekian dari kami.
Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.